Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah risalah atau misi yang diemban oleh Rasulullah kepada segenap manusia yang meliputi perkataan, perbuatan, arahan, perangai, reformasi, orientasi hidup, mengganti keburukan dengan kebajikan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari peribadatan kepada berhala menuju peribadatan kepada Allah saja. Sehingga sejarah menjadi lurus dan tatanan kehidupan manusia berubah menjadi lebih baik. Jadi kita wajib belajar sirah nabawiyah supaya kita menjadi Islam yang kafah. Karena ini adalah sejarah Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Baik, pagi hari ini kita akan mengulas sedikit tentang bangsa Arab. Ustazah mengambil dari materi Iqra Foundation Australia ya, dan ini halal karena di situ ada tertuliskan boleh dikopi, boleh disebarluaskan asal tidak dikomersil. Bangsa Arab terbagi menjadi 3. Ada bangsa Arab Baidah, bangsa Arab asli, dan bangsa Arab pendatang atau keluarga Nabi Ismail. Sekilas bangsa Arab. Arab berasal secara bahasa adalah padang pasir, tanah gundul, gersang, tidak ada air dan tanaman. Bersih, jernih, kemudian fasih. Bangsa Arab adalah sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh bertempat tinggal di Jazirah Arab. Jazirah adalah pulau semenanjung. Jazirah Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya. Pembagian bangsa Arab terdiri dari 3, yaitu Arab al-Ba'idah atau bangsa Arab yang sudah binasa. Contohnya kaum Samud, Madian, Ad. Kemudian Arab al-Baqiyah terbagi menjadi 2, yaitu Arab Aribah atau disebut dengan bangsa Qotaniyah. Ya, ini adalah Arab asli. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh. Tinggal di Yaman dan Hadramaut. Kemudian Arab Musta'ribah atau bangsa Adnaniyah. Ini adalah Arab pendatang bermukim di Hijaz, Tihamah, dan Najd. Nasabnya dinisbahkan kepada Adnan. Ia adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad ini mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah telah mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar, hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Ini kalian sudah tahu ceritanya ya, dan terdapat di Quran surat apa saja juga sudah dipelajari. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh diberi mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Kalian juga sudah tahu ceritanya. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah membinasakan azab kepada mereka. Ya, ini adalah kaum Madian. Kaum Madian adalah kaumnya Nabi Shu'aib. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Contohnya, bila membeli mereka itu minta dilebihkan, bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat, kendati mereka berlindung di tempat yang teduh. Hal ini tidak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka pun binasa. Ya. Kemudian Arab Aribah atau Arab asli yang disebut juga dengan bangsa Al-Qotaniyah bernasab kepada Sam bin Nuh, daerah asalnya Yaman. Salah satu nama terpenting Sabah adalah nama rajanya, sehingga kerajaan Sabah itu berasal dari nama rajanya. Kabilah yang terkenal dari keturunan Sabah Al-Qotani adalah Himyar bin Sabah. Kelak darinya lahir kaum Tuba. Kemudian Kahlan bin Sabah, diantaranya keturunannya adalah Al-Az, cikal bakal Aus, Khazraj, Khuza'ah, dan Ghassan. Sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim memulai sejarah Makkah ya. Hadis riwayat Bukhari berbunyi, Ani bani Abbasi radhiyallahu anhuma qala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja bi Ismail
wa ummi Ismail wa ma'ahum sannatu fiha ma'u faja'alat ummu Ismail tatsrabu minas sannah fayadirru labanahuma ala sobiha hatta qadima Makkah fawada'aha tahta dawha summa raja'a Ibrahim ila ahli fattaba'atsu ummu Ismail hatta lamma balagu kada'an nadathu min wara'i ya Ibrahim ila man tatsrukana qala ilallah qalat raditu billah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Ibrahim keluar bersama Ismail dan ibu Ismail, mereka membawa geribah kantung tempat air yang berisi air. Ibu Ismail meminum dari persediaan air dalam geribah tersebut sehingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Makkah, Ibrahim menempatkan keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi atau gundukan, ibu Ismail memanggilnya dari belakang. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami? Ibrahim pun menjawab, kepada Allah. Hajar berkata, kalau begitu aku telah ridho kepada Allah. Ini adalah beberapa nama Mekah dalam Al-Quran ya. Kita lanjut saja. Nah, dilanjutkan tadi ya. Perawi berkata, lalu Hajar kembali ke tempat semula. Dia minum geribah kunonya dan bisa menyusui bayinya hingga ketika air persediaan habis dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, barangkali ada orang. Perawi berkata, maka dia pergi dan naik ke atas bukit Sofa lalu melihat-lihat apakah ada orang. Namun tidak ada seorang pun. Ketika sampai di lembah, dia lari-lari kecil dan mendatangi Marwah. Ia lakukan yang demikian berkali-kali. Kemudian dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Yang dimaksudkan ini adalah bayinya. Maka dia mendatangi bayinya dan ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan, seolah-olah menghisap nafas-nafas kematian. Hajar pun tidak tenang. Ini terdapat di hadis Bukhari ya. Kemudian dia berkata lagi, sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, barangkali ada orang. Maka dia pergi untuk mendaki bukit Sofa lalu melihat, namun tidak ada seorang pun yang ditemuinya. Hingga ketika dia telah melakukan upaya itu sebanyak 7 kali, antara bukit Sofa dan Marwah, dia berkata, sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi dengan bayiku. Ternyata dia mendengar suara, maka dia berkata, tolonglah aku jika memang kamu baik. Ternyata suara itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Perawi pun berkata, lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini. Dia mengais-ngais tanah dengan tumitnya. Perawi berkata, maka memancarlah air dan ibu Ismail menjadi terperanjat dan segera menampungnya. Berkata Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, seandainya Hajar membiarkan, air itu pasti mengalir. Maka Hajar meminum dari air Zam-Zam tersebut sehingga dapat menyusui bayinya. Nah, Zam-Zam ini berasal dari kata yang dikeluarkan oleh Siti Hajar ya. Ketika air itu memancarkan dan mengalir kemana-mana, Hajar pun berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah. Artinya berkumpul, maka tertampung. Kemudian dia dan akhirnya terkenal dengan air Zam-Zam sampai saat ini ya. Ini keutamaan Zam-Zam, kita lewatin saja. Nah, hikmah dan pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, hijrah karena Allah, mencari tempat kondusif bagi ibadah dan dakwah. Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia, kemudian hijrah ke Palestina ya. Agama Allah dan ketaatan kepadanya di atas segalanya, bahkan di atas kecintaan pada keluarga. Meninggalkan keluarganya di tengah padang pasir sepi. Pertama yang diminta dalam doa adalah sholat, tawakal, penuh kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Ketabahan dan keikhlasan yang tinggi, bahkan hingga diabadikannya sa'i menjadi bagian haji. Sa'i tadi itu adalah berlari-lari kecilnya Hajar mencari air dari bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sehingga diabadikan di dalam sejarah menjadi bagian dari haji ya. Baik teman-teman, insya Allah bersambung di materi berikutnya karena ini materinya sambung menyambung ya. Insya Allah masih tetap semangat ya dan menunggu materi selanjutnya. Akhirul kalami, Ustazah akhiri, syukran ala